Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Lawa dengan NIM 210269 dari kelas FSB 21. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai limbah B3 mata kuliah pengelolaan pencemaran industri semester 3. Nah, langsung saja memasuki kepada nomor 1 dengan soal apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3? Jelaskan. Nah, di sini saya mengutip dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021 pasal 1.4 dengan bunyi pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Kemudian memasuki soal nomor 2 dengan soal sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Saya juga di sini melampirkan gambar simbol-simbol limbah B3. Di sini saya menyebutkan 6 poin karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama yaitu infeksius, yang kedua reaktif, yang ketiga mudah menyala, yang keempat mudah meledak, yang kelima korosif, dan yang keenam beracun. Kemudian kategori limbah B3 di sini dibagi dua kategori. Untuk kategori 1 yaitu dengan karakteristik memiliki LD50 lebih kecil dari 50 mg per kilogram. Yang kedua, konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TClPA. Yang ketiga, mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. Kemudian untuk kategori 2, yang pertama, memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis. Kemudian yang kedua, memiliki nilai LD50 lebih kecil dari 5000 mg per kilogram. Dan yang ketiga, konsentrasi zat pencemar lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi zat TClPA. Kemudian memasuki soal nomor 3. Dengan soal sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Di sini saya menyebutkan 4 contoh. Yang pertama, terdapat gambar bangunan. Nah, dalam bangunan itu sendiri harus menyesuaikan sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Kemudian, di sini terdapat gambar tangki. Dalam tangki sendiri terdapat syarat-syarat khusus seperti tangki tidak boleh menyentuh lantai atau dasar permukaan, dan tangki harus berjarak antara tangki satu dengan tangki lainnya. Kemudian di sini terdapat silo. Silo di sini mempunyai karakteristik tersendiri yaitu berbentuk seperti kerucut, dan kemudian di sini terdapat waste impoundment. Nah, kalau misal waste impoundment ini terdapat di permukaan tanah, kemudian seperti memasuki ke dalam tanah seperti itu. Kemudian kita memasuki soal nomor 4, yaitu sebutkan fasilitas penimbun limbah B3. Yang pertama terdapat sumur injeksi, yang kedua terdapat penempatan di area bekas tambang, yang ketiga yaitu dam taling, dan lain-lain. Nah, kemudian sini kita memasuki soal nomor 5, dengan soal sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Nah, metode pengolahan limbah B3 seperti dijelaskan pada pasal 123 dilakukan dengan cara yang pertama thermal, yang kedua stabilisasi dan solidifikasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya melampirkan dua gambar. Yang pertama itu thermal. Thermal itu bisa seperti insinerasi, yaitu pembakaran, yang dimana limbah B3 dibakar sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian terdapat stabilisasi dan solidifikasi. Stabilisasi itu seperti limbah B3 dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat, kemudian diuraikan atau dinetralkan menggunakan suatu zat kimia tertentu. Lalu kita memasuki soal nomor 6. Dengan soal, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Di sini terdapat jenis limbah, fasilitas, dan waktu penyimpanan. Untuk kategori 1 dan 2 mempunyai fasilitas bangunan.
dan waktu penyimpanan 90 hari. Kemudian jenis limbah kategori 1 dan 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Mempunyai fasilitas, tangki, atau kontainer. Kemudian waktu penyimpanan selama 180 hari. Kemudian kategori 1 dan 2 terdapat fasilitas berupa silo dengan waktu penyimpanan 165 hari. Dan kategori 2 dari sumber khusus spesifik terdapat fasilitas waste pile dan waktu penyimpanan 365 hari. Kemudian terdapat kategori 2 dari sumber spesifik khusus terdapat fasilitas waste impoundment dengan lama waktu penyimpanan 365 hari. Baik, kita masuk kepada soal nomor 7 dengan soal tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Di sini terdapat fasilitasnya itu seperti bangunan, tangki, silo, penumpukan limbah, waste impoundment, bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK. Nah, kemudian di sini terdapat kategori di sini terdapat limbah dapat disimpan dalam kategori 1 dan kategori 2. Kemudian untuk kategori 2 sendiri dibagi menjadi 3 spesifik. Yang pertama, tidak spesifik. Yang kedua, spesifik umum. Yang ketiga, spesifik khusus. Nah, kemudian untuk bangunan, tangki, dan juga silo itu masuk kepada kategori 1 dan kategori 2 dan juga tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Berbeda dengan penumpukan limbah dan waste impoundment itu tidak masuk kepada kategori 1 dan kategori 2 tidak spesifik dan spesifik umum, hanya memasuki kepada spesifik khusus saja. Kemudian terdapat bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK itu dapat memasuki kepada kategori 1 dan juga kategori 2. Tidak spesifik, spesifik umum, dan juga spesifik khusus. Nah, untuk waktu maksimal penyimpanannya sendiri, untuk kategori 1 selama 180 hari. Kemudian untuk kategori 2, tidak spesifik itu selama 365 hari. Untuk kategori 2 spesifik umum selama 365 hari juga, dan spesifik khusus juga begitu, 365 hari. Kemudian kita memasuki soal nomor 8 dengan soal jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat tabel fasilitas penyimpanan limbah B3 dengan banyaknya limbah B3, lamanya penyimpanan limbah B3, dan juga kategori limbah B3. Untuk banyaknya limbah B3 yang kurang dari 50 kg, itu lamanya penyimpanan sepanjang 365 hari. Kemudian, untuk kategori limbah B3-nya masuk pada kategori 2 sumber spesifik khusus. Nah, kemudian untuk banyaknya lebih dari 50 kg, itu lamanya penyimpanan sepanjang 185 hari. Kemudian memasuki kepada kategori 1. Dan terdapat banyaknya lebih dari 50 kg, itu lamanya penyimpanan dapat sampai 365 hari. Untuk kategori limbah B3-nya itu kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Kemudian untuk jenis limbah dengan banyaknya kurang dari 50 kg, lamanya penyimpanan sepanjang 90 hari, dan kategori limbah B3 memasuki kepada semua kategori. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 9. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 5. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa dan juga limbahnya apa. Nah, kemudian di sini terdapat industri penghasil limbah, jenis limbah, dan juga pemanfaatannya untuk apa. Kemudian di sini untuk saya menyebutkan 6 poin. Untuk industri penghasil limbahnya, yang pertama terdapat oli bekas, jenis limbahnya yaitu bahan bakar. Untuk pemanfaatannya yaitu bahan bakar alternatif. Untuk kedua, yaitu terdapat pabrik pestisida yang dengan jenis limbahnya yaitu abu insenerator, dan kemudian pemanfaatannya bahan substitusi dalam pembuatan genteng beton. Nah, untuk yang poin ketiga, industri nikel
dengan jenis limbahnya yaitu slag nickel, dan pemanfaatannya pengganti pasir pada paving block dengan penambahan abu sekam padi. Kemudian untuk poin nomor 4, terdapat padi pupuk dan jenis limbahnya itu limbah aktif, dan pemanfaatannya bahan pengganti agregat halus pada campuran beton ringan. Nah, untuk poin nomor 5, terdapat pabrik kelapa sawit dengan jenis limbahnya yaitu oli bekas, dan bahan baku dan pemanfaatannya itu bahan baku pembuatan bahan cair dengan metode catalytic cracking menggunakan katalis mordenite. Nah, kemudian terdapat industri penghasil limbahnya yaitu rumah sakit dengan jenis limbahnya limbah cair yang mengandung desinfektan. Nah, kemudian untuk pemanfaatannya dinetralkan menggunakan PNB. Nah, sekarang kita memasuki soal nomor 10. Dengan soal, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Nah, di sini saya memberikan 2 contoh, yaitu yang pertama untuk angkutan darat terlebih dahulu, yaitu ketentuan pengangkutan limbah B3 untuk yang kategori 1 tertutup itu seperti pada gambar berikut. Dan untuk alat angkut terbuka limbah B3 kategori 2 itu seperti pada gambar berikut. Harus tertutup juga. Nah, kemudian untuk jenis angkutan jalan memiliki untuk supir pengangkut limbah B3 sendiri harus memiliki sertifikat sebagai supir pengangkut limbah B3. Kemudian mempunyai STNK tentunya dan bukti layak alat angkut. Nah, kemudian kita memasuki kepada informasi yang harus disertakan dalam alat angkut limbah B3. Ini terdapat simbol, nama perusahaan. Simbol ini terdapat pada samping, depan, dan juga belakang untuk memberikan informasi bahwasannya ini benda apa yang diangkut. Kemudian terdapat nama perusahaan dan juga nomor telepon yang harus dapat dihubungi. Kemudian di sini terdapat alat angkut perkeretaapian. Persyaratan yang harus disediakan yaitu surat bukti kelayakan alat angkut, kemudian menggunakan gerbong datar. Nah, lalu sertifikasi masinis untuk pengangkut limbah B3. Seperti itu. Nah, baik. Sekian presentasi dari saya. Saya sendiri mengutip dari sumbernya yaitu Permen LHK nomor 6 tahun 2021, kemudian e-jurnal dari Fauzia Anggraini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.